Halo semuanya, selamat datang di Kisah Bijaksana. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah yang akan membantu teman-teman menghadapi kekurangan dalam diri kita. Kisah yang akan menghadirkan kebahagiaan yang selama ini dirindukan. Simaklah kisah ini sampai akhir jika kalian ingin mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Suatu ketika di tengah hutan yang rimbun, seekor gagak dengan bulu hitam pekat hidup bersama burung-burung lain. Namun tidak seperti mereka yang riang dan ceria. Si gagak sering menyendiri di dahan pohon yang tinggi. Ia sering menatap ke danau yang terlihat dari sela pepohonan, tempat seekor angsa putih anggun berenang setiap hari. Aku ingin seperti dia, pikir si gagak. Matanya memantulkan kekaguman. Bulu hitam si gagak selalu menjadi bahan ejekan burung lain. Seekor burung jebiru pernah berkata, "Kamu seperti malam tanpa bintang, membosankan dan gelap." Kata-kata yang menusuk hati si gagak sampai ke tulang. Meskipun si gagak mencoba mengabaikannya, kata-kata itu tetap melekat di hatinya. Hari itu, saat ia sedang mencari makan di hutan, si gagak mendengar sekelompok burung sedang berbicara tentang sang angsa. Bulu putih indah si angsa adalah hasil karena dia mandi setiap hari dan makan tumbuhan danau, ujar seekor burung gereja kecil. Itulah sebabnya dia begitu indah. Si gagak tertegun. Dalam diam dia mulai berpikir, mungkinkah rahasia untuk mengubah dirinya terletak di sana, yaitu mandi setiap saat dan memakan tumbuhan danau. Malam itu, si gagak memutuskan untuk meninggalkan hutan. Ia tidak peduli dengan kenyamanan rumahnya atau makanan yang melimpah. Semua itu tidak ada artinya jika ia tetap menjadi burung hitam yang tidak diinginkan. Saat fajar, si gagak terbang ke arah danau. Udara pagi terasa dingin dan percikan air menyambutnya ketika ia mendarat di tepi danau. Di sana, sang angsa tengah membersihkan bulunya. "Selamat pagi, angsa," sapa si gagak ragu-ragu. Si angsa menoleh dan tersenyum lembut. "Selamat pagi, gagak. Ada yang bisa kubantu?" Si gagak terdiam, tetapi akhirnya mengutarakan niatnya. "Aku ingin menjadi seperti dirimu. Bulu putihmu begitu indah." Si angsa tertawa kecil. "Mengapa kamu ingin menjadi seperti aku? Bulu hitam pekatmu itu juga tidak kalah uniknya." "Tidak," jawab si gagak cepat. "Hitam adalah warna penderitaan. Aku ingin menjadi putih. Maukah kamu memberitahuku caranya?" Si angsa memandang gagak dengan iba. "Aku tidak tahu bagaimana menjadikanmu putih. Tetapi jika kamu ingin berenang dan mencoba gaya hidupku, aku tidak bisa melarangmu." Si gagak mengangguk penuh semangat. Ia mulai mencoba berenang di danau, tetapi ia tidak terbiasa dengan air. Sayapnya terasa berat, dan setiap kali ia mencoba menyelam, ia selalu hampir tenggelam. Berenang ternyata tidak semudah yang ia kira, dan saat ia mencoba memakan tumbuhan danau, rasanya pahit dan tidak sedap. Setidaknya itu yang dirasakan lidahnya yang sudah terbiasa memakan serangga di hutan. Tetapi dia tidak menyerah. Ia berpikir menjadi cantik dan indah adalah hal yang istimewa, dan wajar jika untuk mendapatkannya membutuhkan perjuangan yang berat. Hari-hari berlalu, tetapi bulu si gagak tetap saja hitam. Ia menghabiskan waktu mencuci tubuhnya hingga bulu-bulunya basah kuyup. Makanan di danau tidak mengenyangkan dan tidak cocok untuknya hingga tubuhnya semakin kurus. Tetapi ia masih saja bertahan, berharap suatu saat bulunya akan berubah. Burung-burung lain di danau memperhatikannya. Sekelompok bebek sering mengolok-oloknya. "Lihat gagak itu, dia pikir bisa menjadi angsa," kata seekor bebek diikuti tawa teman-temannya. Si gagak tidak menjawab, namun hatinya terasa sakit. Ia mulai meragukan pilihannya.
tetapi sudah kepalang tanggung untuk kembali ke hutan. Si angsa yang diam-diam memperhatikan Gagak mencoba mengingatkannya. "Gagak, kamu tidak perlu melakukan ini. Bulumu sudah istimewa dengan keunikannya sendiri." Mendengar peringatan itu, si Gagak yang sudah muak mendengar omong kosong itu meluapkan amarahnya. "Aku tahu kamu melarangku melakukan ini karena takut jika suatu hari aku akan menjadi lebih cantik darimu, bukan?" ucap Gagak dengan emosional. "Tinggalkan aku tidak mau mendengar apapun lagi darimu." Terkejut dengan amarah si Gagak, si angsa perlahan menjauh, tidak mau memperkeruh suasana. Beberapa hari kemudian, badai besar melanda danau. Angin kencang mengombang-ambing air, membuat gelombang besar yang berbahaya. Si Gagak yang sudah semakin kurus dan kesehatannya memburuk mencoba menyelamatkan diri. Namun tubuhnya sudah terlalu lemah untuk terbang. Ia terjebak di tengah danau. Ia berjuang melawan arus, tetapi bulu basahnya membuatnya semakin sulit bergerak. Dari kejauhan, si angsa yang melihat si Gagak dalam kesulitan dengan cepat berenang menghampiri Gagak yang hampir tenggelam. "Pegang sayapku," teriak si angsa. Dengan sisa tenaga, si Gagak mencoba meraih bulu si angsa. Sang angsa membawanya ke tepi danau, meskipun arus berusaha menarik mereka kembali ke tengah. Ketika badai reda, si Gagak tergeletak lemas di tepi danau. Si angsa menunggunya hingga tersadar. Ketika si Gagak membuka matanya, ia melihat si angsa duduk di sampingnya. "Kenapa kamu menyelamatkanku?" tanya si Gagak pelan. Si angsa tersenyum, "Karena kamu adalah temanku." Mendengar pengakuan si angsa, si Gagak merasa hatinya hancur. Ia merasa malu mengingat di hari sebelumnya ia telah mencaci si angsa dan menuduhnya dengan perkara yang tidak jelas. Ia telah berkata kotor kepada si angsa, tetapi sang angsa tidak pernah memandang rendah dirinya. "Kamu tahu, putih dan hitam hanyalah warna. Yang membuatmu berarti adalah bagaimana kamu menerima dirimu sendiri." Perkataan itu menggema dalam hati si Gagak. Ia kemudian memutuskan untuk kembali ke hutan, membawa pelajaran berharga dari danau. Teman-teman, ada banyak hal dalam kehidupan ini yang memang tidak bisa kita ubah. Tidak menerima dan terus berusaha menolaknya akan membuat kita tidak bisa hidup dengan tenang. Mengeluh, kecewa, gelisah setiap hari, sungguh membayangkannya saja sudah membuat kita lelah. Daripada terus menolaknya, akan lebih bijak jika kita belajar hidup dengannya. Semua orang memiliki kekurangan, dan menjadi manusia yang tidak sempurna adalah hal yang wajar. Kita istimewa dengan apa adanya diri kita. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan pendapat kalian tentang kisah kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di kisah berikutnya.